Stop at the side and raise your right arm if the go-kart has any trouble. If finished, drive slowly into the paddock. Satu kali putaran, berhenti di garis start. Berhenti di samping and raise your right arm if the go-kart has any trouble. Flags Capek, and bos. operator. Stay seated until you told otherwise. Oke. Instruction by flags and operator. Ya teman-teman, ketemu lagi di video kita kali ini. Kalau kemarin kita bahas mobil-mobil yang saya pelihara, sekarang video ini saya akan ajak teman-teman buat menikmati sirkuit go-kart yang ada di Wonosari, daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Yogya Go-Kart. Bukan ini ya, ini Herbis teman-teman. Herbis itu mungkin go-kartnya buat anak-anak ya, balita ya. Ini Herbis ini lokasinya ada di depannya sirkuit go-kart Yogya Go-Kart. Yogya Go-Kart ini ada di Kids Fun Jogja ya, terkenalnya Kids Fun Jogja. Jadi ceritanya saya itu pengen main go-kart di sini tuh udah sejak SD loh teman-teman, sejak SD. Jadi SD dulu saya waktu sekolah SD pikniknya ke Kids Fun ini dan saya lihat ada sirkuit go-kart di sini. Cuman karena waktu itu saya masih kecil dan ya mungkin karena uang sakunya juga dikit ya. Jadi saya belum bisa main go-kart. Tapi saya sangat pengen main di sini ya, main go-kart di sini dan akhirnya malah kesampaiannya baru sekarang. Setelah udah sempat balapan di sirkuit Sentul juga ya, balap mobil beneran. Baru ini saya bisa merealisasikan impian saya main go-kart di sini. Ya seperti ini teman-teman, tempatnya ya, Yogya Go-Kart. Ini adalah ruangan pendaftaran kita untuk membayar kita sewa go-kart. Juga sekaligus sebagai ruangan untuk jualan merchandise dari Yogya Go-Kart. Ada kaos, ada wear pack, ada helm, topi, tumbler, sarung tangan, banyak sekali di sini. Dan pegawainya juga ramah sekali ya. Saya dipersilahkan untuk masuk dan ambil video di sini. Saya juga udah bilang, saya minta izin untuk ambil video untuk saya jadikan konten di YouTube saya. Ini ya penampakannya untuk ruangan pendaftaran yang sekaligus juga ruangan merchandise. Ini kita lihat dari luar seperti ini sirkuitnya, mulai dari ruangan pendaftaran, ada paddocknya atau pit stopnya, lalu ini sirkuitnya. Ini sekitar jam 10 pagi ya teman-teman, jadi masih dalam proses dibersihkan, disapu sama petugasnya. Ini tempat untuk biasanya live musik. Informasinya dari petugasnya seperti itu. Kalau ada live musik, ada perlombaan, tempatnya di sini. Jadi bukan untuk podium ya teman-teman. Kalau podium itu ada di tengah-tengah sirkuit, pas di depan tribun penonton. Nah ini tribun penontonnya. Untuk penonton yang ingin melihat balapan, tempatnya di sini. Jadi view-nya seperti ini dari tribun. Kita lihat di sana juga ada petugas mekanik ya. Ada 3 orang mekanik yang sedang memperbaiki go-kart balap itu kayaknya, karena nggak ada pelindungnya tuh. Ya ini jajaran go-kart yang disewakan. Ada banyak macam ya, ada 4 macam. Ada go-kart untuk anak kecil, itu namanya go-kart talon. Lalu go-kart eagle, lalu go-kart double, bisa untuk 2 orang. Lalu yang ini adalah go-kart pro, yang biasanya dipakai untuk perlombaan atau balap go-kart di sini. Ini go-kart pro ini yang saya sewa ya teman-teman ya. Ini adalah ruangan kita untuk ganti wear pack. Sangat tertata ya teman-teman. Ini kita lihat go-kart eagle ya. Seperti ini, joknya besar, lebih aman ya. Jadi kalau go-kart pro itu dia sangat mirip dengan go-kart asli. Kalau yang eagle ini masih untuk safety ya, lebih aman. Tetap duduk di go-kart sampai instruksi lebih lanjut. Ini penampakan sirkuitnya. Bagus ya teman-teman ya. Sangat terawat, rumputnya itu loh rapi banget.
terus bersih. Lalu untuk sirkuitnya sendiri juga lumayan bagus, pit stopnya bagus, tertata rapi. Ya meskipun kesannya tidak mewah, mungkin bagi teman-teman ini kurang mewah, tapi bagi saya ini sudah cukup eksklusif loh. Ini tempat podiumnya juga bagus juga, untuk foto juga bagus. Jadi untuk penyerahan juara untuk perlombaan itu di situ ya teman-teman. Ini bisa dilihat. Sirkuitnya ada kerbnya juga. Garis sirkuit atau line-nya itu juga catnya bagus ya, bukan cat yang dikuas itu, kayaknya cat yang modelan dibakar ya. Jadi lebih terlihat eksklusif lah, dan pastinya awet. Ini tribun penontonnya sangat asri teman-teman, sirkuit yang sangat terawat, banyak pohon-pohonnya dan terawat juga, mulai dari tanamannya terawat, rumputnya terawat, pohon-pohonnya terawat. Jadi kesannya kita di sini tuh asri gitu loh. Sirkuit ini sangat asri, membuat kita yang main go-kart di sini tuh nyaman. Ini saya udah mulai ganti wear pack dan pakai helm ya. Dijelaskan sama petugasnya untuk rules atau aturan di sini. Saya sudah sangat lama menantikan bisa main go-kart di sini sejak SD teman-teman. Sejak SD dan baru bisa terrealisasi sekarang. Asri banget ya sirkuitnya. Serius ini nyaman sekali. Kita di sini tuh nyaman sekali. Ini saya pilih go-kart nomor 26 ya teman-teman. Saya lihat go-kart yang paling konstruksinya paling bagus. Yang lain itu ada yang udah dilas, ada yang udah nggak utuh ya. Nomor 26 ini cukup bagus, masih konstruksinya masih utuh. Meskipun kata petugasnya ada yang lebih kenceng, tapi nggak apalah, saya pilih ini. Oke, ini saya persiapan mau balapan sendiri. Anggap aja track day ya. Kita sendirian cari best time. Saya sangat suka sekali, sangat senang sekali. Dan ternyata bener loh teman-teman, ini go-kart nomor 26 ini enak banget ya. Menurut saya loh ini enak banget dikendalikan. Jadi dia udah disetting mungkin untuk toe in, toe out atau chamber rodanya. Jadi dia untuk belok kanan itu kita bisa sangat presisi, dan belok kirinya itu sangat diperingan atau dipermudah. Ini saya baru nyari-nyari ya untuk di R1 atau tikungan pertama itu gimana. Saya masih takut-takut nih awal-awal nih. Jadi masih pengenalan go-kartnya, itu gasnya atau power dari go-kart ini seberapa gitu. Saya masih cari-cari. Dan ternyata ya cukup ini juga, istilahnya imbang ya, antara power dari go-kart ini dengan sirkuit yang disediakan ini cukup imbang. Jadi tidak overpower. Kalau overpower kan juga kita harus banyak rem, harus ini bahaya juga ya. Kalau ini go-kartnya masih berimbang. Kalau dibilang pelan juga nggak pelan, memang tidak responsif teman-teman. Dan itu bagi saya juga lebih baik begitu, karena kalau terlalu responsif juga berbahaya, karena kan ini dipakai oleh khalayak umum, untuk orang awam juga, masyarakat umum, mulai dari yang mulai remaja, orang dewasa, orang tua bisa bermain di sini. Ini saya mulai cari-cari untuk tikungan-tikungannya atau racing line ya bahasanya. Kita kalau balap itu kan racing line, kita cari jalur tercepat dari sirkuit ini. Saya udah mulai kelihatan nih racing line, udah mulai kelihatan kayaknya cara beloknya di tikungan ini seperti ini, gasnya segini gitu. Dan ini R1 saya udah mulai tahu ya, ternyata R1 itu nggak perlu rem. Satu, nggak perlu rem. Dan semakin saya coba di go-kart ini, kayaknya bisa gas terus. Jadi di tikungan pertama itu kita nggak perlu rem satu. Yang kedua, kita kalau ketemu racing line yang tepat, ya ini racing line yang tepat itu kita ambil yang paling luar dulu, lalu kita masuk. Jadi tanpa kita lepas gas bisa loh teman-teman. Asalkan kita racing line-nya tepat loh ya. Jadi kita aturnya di setir. Jadi kalau memang pas
itu kita di tikungan pertama bisa gas terus. Tuh teman-teman bisa lihat, nggak panas loh. Ini ya mungkin sekitar jam 10 atau setengah 11, tapi nggak panas teman-teman. Sebenarnya nggak mendung, tapi karena banyaknya pohon-pohon besar, jadi di sini tuh di sirkuit ini kita nggak berasa panas atau apa debu itu nggak. Kita nggak ngerasakan itu. Jadi nyaman banget, nyaman sekali kita main go-kart di sini. Itu ya di setiap tikungan itu juga ada kerbnya. Dan kerbnya bagus, tidak di model bertingkat ya, karena kalau bertingkat pasti mengurangi kenyamanan kita kalau main go-kart. Karena go-kart kan tanpa suspensi ya teman-teman, benar-benar tanpa suspensi ya. Ini bisa dilihat, ini kayaknya saya udah mulai nggak lepas gas, ini nggak ngerem dan nggak lepas gas. Saya udah mulai tahu ya cari racing lane yang tepat. Tuh lumayan kenceng kan teman-teman, lumayan nggak? Kalau saya rasakan waktu itu sih saya semakin kenceng ya. Jadi dari lap ke lapnya itu saya semakin kenceng. Tuh ya, ini tampil paling luar dan kita masuk, tekuk setir ke kanan, gasnya tetap aja, dan counternya kita ketika keluar tikungan setirnya harus benar-benar kenceng atau kita counter dengan tepat. Itu ya, andai kata sirkuit mobil balap itu serapi ini, seasri ini, wah pasti nyaman sekali ya teman-teman ya. Mulai dari rumputnya terawat, tanamannya terawat, lalu untuk pohon-pohonnya juga rindang, bersih, pasti nyaman sekali. Jadi tips untuk atau trik untuk tikungan pertama teman-teman bisa coba ya nanti ya, yang main di Jogja Go-Kart ini. Pokoknya kita kalau udah tepat tuh ya bawa go-kartnya, kita masuk tikungan pertama ini bisa tanpa rem, bisa gaspol terus, dan dengar sendiri kan bunyi bannya sampai cekit-cekit tuh karena efek dibanting setirnya kan, bannya pasti bunyi tuh. Di lap-lap akhir saya udah mulai tahu lah ini racing lane-nya di sini. Ini beloknya di tikungan ini seperti ini gitu. Dan saya sangat menikmati masuk di R1 ini. Yaitu teman-teman bisa dengar ya, ada suara mesin 2 tak. Itu kayaknya go-kart kompetisi ya yang disediakan sama Jogja Go-Kart. Tapi nggak tahu itu disewakan atau tidak, saya nggak tahu karena kemarin nggak sempet tanya. Mungkin next kalau saya kesini lagi saya tanyain tuh apa boleh disewa atau tidak. Tapi yang pasti kalau go-kart dengan mesin 2 tak itu jauh lebih responsif ya. Jadi harus benar-benar orang yang paham atau berpengalaman main go-kart dan mengenal sirkuit ini dengan baik. Gitu. Udah. Katanya 10 sampai 12 lap kan, saya tanya petugasnya. Jadi kalau main 10 menit itu 10 sampai 12 lap. Tapi saya ngerasanya ini udah banyak lap loh teman-teman. Udah capek, udah apa ya, merasa keringetan, udah pegel-pegel juga. Saya rasa kok lebih ya 12 lap. Waktu itu saya ngerasanya ini udah banyak nih, udah banyak lap nih. Ya, ini udah di lap-lap akhir. Capek tapi seneng loh teman-teman. Kalau khususnya buat teman-teman yang hobi balap ya, hobi racing, main go-kart di sini saya jamin pasti secapek apapun, sepegel-pegel apapun tangannya, pasti ketutup dengan rasa seneng dan happy main di sini. Happy banget. Ya, ini udah di lap akhir ya. Itu petugasnya udah mulai kembali ke kantor. Ini adalah lap akhir. Saya habis ini masuk ke pit stop atau ke pedok. Ya, ini sudah selesai. Ini rasanya saya aduh puasa loh teman-teman. Ini saya
take ini waktu puasa kemarin, dan saya nggak batalin puasa, saya tetap puasa. Tangan, lengan kanan, lengan kiri, dan pinggang terutama itu, wah, pegel-pegelnya minta ampun. Ya ini bagus sekali ya. Lihat teman-teman, ada hasil dari kita main go-kart itu total 20 lap, dan best time saya ada di 27 detik, 797. Totalnya 20 lap. Jadi yang estimasinya cuma 10 sampai 12 lap, saya bisa 20 lap. Ya, lap time saya segitu. Ya, ini adalah print out-nya. Kita dapat print out, kertas print out hasil balap go-kart kita. Bagus ya teman-teman, udah kayak balapan beneran, udah kayak sirkuit beneran. Best time-nya di 27 detik, itu bagus nggak teman-teman yang udah kesini? Termasuk kenceng atau enggak? Karena saya baru pertama kali sih. Ya, ini teman saya, sahabat saya, Mas Andi. Terima kasih Mas Andi udah bantuin saya rekam video di Jogja Go-Kart ini. Oke, sepertinya sudah gitu ya teman-teman video kita kali ini. Semoga menghibur teman-teman semua. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel saya. Terima kasih sudah menonton.